Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi sab'in wa isrina darajatan. Ini lebih-lebih kepada laki-laki, Bu ya. Kalau perempuan itu kan win-win solution. Artinya tidak diwajibkan datang ke masjid. Sudah berapa kali saya sampaikan, perempuan kalau sholat berjemaah banyak syaratnya. Dari mulai rumah sudah tutup aurat. Tidak boleh memakai pakaian yang ketat. Kemudian tidak timbul fitnah. Lebih-lebih mohon maaf, masih punya suami tapi suaminya nggak ada di Batam. Kok sejak tak ada suaminya dia rajin ke masjid? Orang kan simpang siur. Maka kalau memang seperti itu keadaannya, lapor sama Pak RT. Pak RT izin. Saya ini, soalnya kalau pas ada suami tak ke masjid. Masalahnya misalkan begitu. Kok dia sejak tak ada suami ke masjid? Kalau ada tang suami, tak ke masjid. Ini jangan-jangan ada udang di balik bakwan. Orang kan serba ini kan Bu, kalau kita nih kadang sudah berbuat baik tapi orang kadang bilang tak baik kan. Kan ada saja. Artinya kalau timbul perbincangan di luar, di belakang kita, tak usah dipaksa untuk ke masjid perempuan. Jadi maksudnya itu kan contoh aja. Contoh kalau perempuan timbul fitnah. Ada orang curiga ketika dia sering datang ke masjid, takut dikira ada apa-apanya. Maka kalau timbul fitnah seperti itu, nggak usah datang ke masjid. Untuk sholat maksudnya, bukan untuk ngaji. Kemudian sampai di masjid, perempuan ini jangan sampai berkata-kata yang menyakitkan, berkata-kata yang tidak baik. Jadi tidak bergosip, tidak membicarakan selain agama, selain kebaikan. Jangan sampai ke masjid pas sholat berjemaah loh. Datang ke masjid masih ngomongin orang, ditengok semua orang. Itu tak baik. Jangan terlalu memakai perhiasan yang mencolok. Baju-baju yang sekiranya mengundang pembicaraan buruk kepada orang lain. Misalkan mana tahu pakai mukena rendahnya emas semua. Ukirannya 2 gram semua, 2 gram, 2 gram, 2 gram. Kan tak bagus juga, Bu. Ustaz ngada-ngada aja, ngelebih-ngelebihin aja, Pak Ustaz. Mana tahu. Jadi cukup pakai kondangan saja emasnya. Kalau pas sholat itu tak usah terlalu. Atau pakai mukenah yang mengkilat. Mukenah yang dari buatan SS. Aku tahu SS. Sela Saukian. Mungkin ada tahu yang jadi sampai memamerkan. Ini tahu nggak kamu ini buatan SS. Ini harga nih kemarin sebelum emas turun harganya 3 juta. Sekarang emas naik berarti kurang 4 juta setengah. Ada pula mau kena sampai harga 4 juta setengah. Tapi memang bagus pakai mukena yang mahal. Kudu zinatakum inda kulli masjid. Kalau ke masjid kamu pakailah pakaian perhiasan, bukan perhiasan, pakaian-pakaian yang bagus, yang harum. Baik, jadi sholat berjemaah Bu lebih bagus daripada sholat sendirian sebanyak apa? 27. Bisiba'in wa isrina darajatan. 27 lipat. Kalau sholat sendirian mungkin dapat 1 pahala, tapi kalau sholat berjemaah dapat 27 kali. Dilanjutkan kalimatnya lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjemaah seperti qamah nisfal lail. Maksudnya qamah itu sholat malam. Sholat malam itu ukurannya tahajud. Ibu kalau sholat tahajud berapa rakaat? Berapa kali? 1 kali kan 2 rakaat. Nah, kalau sholat tahajud itu kira-kira mampu berapa kali? 4, berarti 2 kali ya. 4 rakaat berarti 2 kali. 4 kali atau 4 rakaat? 4 rakaat. Habis itu langsung tidur lagi. Ibu caranya kalau pengen agak banyak, jam 3 atau setengah 4. Jadi jangan terlalu malam. Daripada ibu sholat jam 2, lepas itu tidur lagi, lewat subuh. Subuh lewat, bangun telat, biasanya pagi-pagi langsung manyun. Udah bawanya, moodnya nggak baik, namanya bad mood. Ibu tahu bad mood? Mood itu apa, Bu? Di mana mood tuh? Di dalam badan kan? Kalau orang sudah bad mood, bawanya merengut aja.
alis ngumpul, bibir manyun. Kenapa kok? Tak tahu lah Pak Ustaz, nengok orang saya muak aja Pak Ustaz semua. Orang tuh lebih muak nengok kamu, saya bilang gitu. Jadi kalau dari awal kita sudah bangun jam 3, mandi. Kalau sempat pacaran sama suami, mandi besar. Lepas itu mandi taubat, sholat hajat, sholat istikharah. Apa sholat istikharah Pak Ustadz? Mungkin ada dua pilihan. Mau pilih mantu yang bawa motor kompet atau yang bawa Pajero Pak Ustadz. Bingung Pak Ustadz. Tapi yang motor kompet itu tiap hari nganter mie gacuan Pak Ustadz. Yang mobil Pajero asli nak Pajeronya aja ditampilkan Pak Ustadz. Saya curiga Pak Ustadz. Jangan-jangan rental. Ibu kalau ada dua pilihan namanya sholat istikharah. Mau balik kampung, mau bikin rumah di kampung, atau buat kos-kosan di Batam. Nah, itu kan biasanya gitu. Dari saking banyaknya duit ibu. Bingung kan mau diapakan? Mau rumah di kampung atau bikin kos-kosan. Maka sholat istikharah. Selesai sholat istikharah itu ada kecenderungan hati. Caranya gimana Pak Ustadz? Kalau saya sudah sholat istikharah, lalu kemudian mendapatkan jawaban dari mana? Pasti selesai sholat itu ada kecenderungan. Kayaknya saya pilih kampung aja lah bikin rumah. Jangan kos-kosan di Batam. Lanjutkan lagi sholat taubat. Setelah sholat taubat, mungkin ada sholat hajat, lalu sholat tahajud. Nah, sholat isya berjemaah, man shollal isya fi jama'atin, faka'annama qomah nisfal lail. Bukan sholat, tapi qomah. Qomah itu bangun tengah malam, berarti lebih cenderung kepada tahajud. Orang yang sholat isya berjemaah, 4 rakaat di Masjid Al-Mulisid, ibu-ibu, maka ibu dapat pahala separuh malam, bangun tengah malam sholat. Berarti macam sholat tahajud separuh malam. Separuh malam berarti seakan-akan dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Tak berhenti, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ada orang yang mampu separuh malam tak berhenti sholat. Pertanyaannya, kenapa Nabi memotivasi sholat isya berjemaah dapat pahala seperti sholat malam separuh malam? Karena sholat isya gangguannya banyak. Kadang orang habis maghrib jalan, bang kita jalan habis maghrib aja bang, biar agak lama kita main-mainnya. Kemana? Ke mall, makan-makan, terus keliling. Dari mulai Nongsa ke Batu Aji sampai ke Golden Prawn. Jadi dari Nongsa udah kenyang, kita jalan lagi bang, biar guncangkan perut ini bang, biar agak kosong. Makan lagi Golden Prawn sampai ke rumah, padahal belum sholat isya. Nanti aja lah, tidur ngorok. Bangun sudah jam 5 subuh. Hilang atau tak hilang sholat isyanya? Pak Ustadz kok bisa nyontohkan? Pengalaman namanya Pak Ustadz. Jadi jangan sampai Bu, kalau ibu pergi keluar sama keluarga, kebetulan suami udah balik, Ustadz mungkin yang kerja di luar negeri, kami jalan-jalan start dari maghrib. Biasanya kalau dari maghrib keluar rumah, tak sempat sholat isya di luar, itu biasanya sampai ke rumah malas sudah. Langsung tidur. Itulah kenapa Nabi mengatakan, sholat berjemaah isya sama dengan sholat malam separuh malam. Maka ibu jangan tinggalkan sholat isya. Lalu kemudian kata Rasulullah, wa man shollas subhah, siapa yang sholat subuh fi jama'atin berjemaah, maka annama shollal lailah kullahu, seperti sholat malam seperti sholat satu malam, semalam suntuk, dari jam 6 maghrib sampai jam 6 subuh. Kenapa Rasulullah memberi motivasi kepada kita sholat subuh berjemaah seperti sholat semalam suntuk? Karena banyak orang yang ngantuk. Banyak orang yang ngantuk dalam artian begitu orang itu susah bangun tidur. Makanya satu-satunya sholat subuh yang ada bacaan as-sholatu khairum minan naum. Kalau di kampung saya itu naumnya panjang, padahal itu nggak panjang sebenarnya bacaannya. Yang panjang itu kalau awalnya dhammah, setelah itu baru waw, itu panjang. Tuflihun, muttaqun, muflihun, tattaqun. Tapi kalau na kemudian bertemu dengan waw mati, itu nggak panjang. Jadi naum,
Kalau di kampung saya, as-salatu khairum minan naum. Kok panjang bacaannya, Pak? Ada naum, karena tidur kami panjang, Pak. Kalau di Mekah itu kan pendek. As-salatu khairum minan naum. Kalau tajwid itu sebenarnya nggak panjang, karena bukan dhammah. Bukan dhammah seperti ulekan itu, bukan dhammah. Karena banyak orang itu teledor, kebablasan salat subuh. Makanya ibu-ibu yang punya anak bujang, anak perempuan yang sudah usia 9 tahun, itu sudah wajib. Secara umur itu sudah baligh, meskipun tidak haid. Kalau laki-laki, kurang lebih sekitar 10-12, maksimalnya 13. Kalau 13, laki-laki tidak mimpi basah, itu sudah baligh, wajib sholat. Maksimalnya 15. Kalau di usia 15 anak laki-laki pun tak mimpi basah, tetap sudah baligh. Tapi yang perempuan ini dari 9 tahun sudah disuruh. Jangan karena sayang Pak Ustadz, anak saya hari Minggu ini istirahat. Dari Senin sampai Sabtu PR banyak Pak Ustadz. Belum lagi dia les. Jadi ketika Minggu Bu, biarkanlah dia tidur sepuasnya Pak Ustadz. Berarti sama aja ibu tidak menyelamatkan dari api neraka. Kan kalau saat sholat kan masuk ke neraka sakor namanya. Masalakakum min sakor. Apa kata Allah? Orang-orang yang tidak sholat itu masuk ke neraka sakor. Kalau ada api masuk ke rumah kita, pasti kita akan menyelamatkan anak kita. Nah ini kalau api neraka akan menyentuh anak kita, kenapa kok nggak selamatkan? Bangunin anaknya, kasih air. Marah tak masalah, sampai nangis harus wajib. Daripada nanti dia nangis di akhirat, karena dulu sering tak sholat subuh. Baik, waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryatin. Tidaklah atau setiap 3 orang di satu pedesaan atau perkampungan, wala badwin, la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Ma min thalathatin fi qaryatin. Tidaklah 3 orang di dalam satu desa, wala badwin, dan satu kampung, satu komplek, satu perumahan, la tuqamu fihimus shalah, tak didirikan sholat berjamaah, maksudnya bukan sholat aja, illa qad istahwadha alaihimus syaitan, kecuali di kampung itu akan kemasukan setan. Kalaulah di satu komplek tak ada orang berjamaah, minimal 3 orang. Jadi maksudnya kenapa 3 orang? Lengkap dengan adzan dan iqomah. Kalau di satu komplek Bu, sehari tak ada orang berjamaah, duhur tak ada berjamaah, nggak mesti harus ke masjid. Misalkan masjid duhur kosong, di rumah-rumah tak ada salat berjamaah sama sekali. Suami istri nggak ada, anak sama saudara tak ada, sesama anak tak ada berjamaah sama sekali. Maka kata Rasulullah, qad istahwadha alaihimus syaitan, maka satu kampung itu semua kesetanan. Pak RT-nya kesetanan, Pak RW-nya kesetanan, bapak ibunya kerasukan setan. Cuma nggak nampak aja dia jadi vampire. Ibu tahu vampire? Yang loncat-loncat itu. Ini bukan kata saya Bu. Fa'alaikum bil jamaah, maka hendaklah kalian berjemaah. Fa innama ya'kuludz dza'bu minal ghanamil qasiyah. Karena sesungguhnya harimau itu akan memakan kambing yang lagi sendirian. Jadi kata Rasulullah, kenapa di satu komplek, di satu pedesaan, orang dianjurkan berjemaah? Karena berjemaah itu kan berkelompok. Oh ya Bu, oh nggak apa-apa Bu, aman Bu. Itu pasti minumnya nanti terakhir. Nggak apa-apa, aman Bu. Sampai di mana tadi Bu? Sampai kesetanan itu Bu ya. Iya. Ibu mungkin mikir, ini Pak Ustadz kalau nggak dikasih saya kesetanan juga nanti Pak Ustadz. Terima kasih Bu ya. Jadi kalau dalam satu komplek Ibu tak ada orang berjemaah, kata Nabi, maka semua kerasukan setan. Kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Salah satunya, setan itu suka sama orang yang sendirian, yang menyendiri. Makanya jangan sampai satu hari sendiri, karena kita sholat 5 kali. Siapapun di antara kita yang ada di komplek, jangan selalu sendirian. Apa kalau orang bilang secara psikologi itu orangnya
Oh, introvert apa introvert? Gimana Bu? Bu Bayangkari gimana bacaannya? Introvert apa introvert? Kalau yang suka rame-rame apa namanya Bu? X ya, bukan in ya. Oh, makanya in itu kan masuk, makanya masuk setan dia. Makanya Bu, setan tuh suka orang yang sendiri melamun. Mohon maaf. Orang banyak kena hipnotis itu karena dia suka sendirian. Coba Ibu rame-rame. Itulah kenapa di sini bahasanya fa'alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu tuh selalu berkelompok, berorganisasi, kumpullah sama kawanmu, datang majlis taklim. Kalau gotong royong datang. Jangan datangnya cuma rewang aja kan ada epok-epok sama risol. Kalau ada acara makan-makan gercep kali. Tapi kalau untuk rapat ini bukan di sini. Saya dapat bocoran aja di tempat lain. Jadi kata Nabi, fa'alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu wajib berkelompok. Salah satunya, kalau tak bisa kamu ikut gotong royong, setidaknya 5 kali sehari kamu berjemaah. Tapi ini memang lebih kepada laki-laki, Bu. Tapi kalau sekiranya suami-suami ibu jarang berjemaah, ibulah yang harus minta sama suami, izinkan aku bang, aku mau berjemaah. Karena setan ini suka sendirian. Setidaknya Bu, kalau ibu berjemaah ke masjid terutama, kan ketemu sama kawan. Ketemu sama kawan, cerita. Nanti saling tanya, anakmu tuh yang sekolah, anakmu yang mondok itu sudah apa? Sudah berapa hafalannya? Alhamdulillah sudah 20 juz. Kan saling sharing. Yang penting jangan saling pamer. Aku tengok kemarin kok pakai cincin, tuh mana itu yang mutiara warna merah? Kok udah ganti sekarang warna hijau? Kalau hijau itu apa Bu? Zamrud Khatulistiwa Bu ya. Kalau merah? Kalau biru, blue sapphire. Kalau merah Bu? Apa Bu? Burgundy. Oh iya, Ibu paham ya. Kalau kuning nggak ada Bu ya, cincin kuning. Jadi kalau kita bertemu nih ada saja Bu yang kita curhat. Makanya ibu-ibu saya menyarankan, suka tidak suka dengan pengajian, tak suka dengan ustadznya karena bikin saya ngantuk Pak Ustadz, datang, duduknya ibu itu sudah dicatat oleh malaikat. Ada acara di mana datang, yuk kita rame-rame rihlah, saling menjenguk orang sakit, ngelayat bareng-bareng. Jangan hanya karena makanan saja yang nampak gitu. Ada makanan enggak? Kalau ada makanan capek aja di rumah aja lah katanya. Baik. Jadi yang pertama, kenapa Rasulullah menyarankan di dalam satu desa itu harus ada berjemaah? Karena setan suka orang yang sendirian. Kalau ada nampak berjemaah Bu, ada nampak orang berkelompok, ada zikir, setan tuh kepanasan Bu. Dia nggak suka. Nah seperti ini nih setan nggak suka dia, sakit hati dia. Bisa pula orang tuh masih ngumpul, baca yasin, panas dia Bu. Tapi jangan gara-gara ini orang yang tak hadir berarti dia kena setan ya Pak Ustaz. Kerasukan setan, jangan suudzon. Yang penting yang sudah hadir ini berarti selamat dari bisikan setan. Setiap hari itu setan membisiki kita. Bahkan diumpamakan oleh Rasulullah, fa innama ya'kulu dza'buh minal ghanamil qasiyah. Karena sesungguhnya harimau itu memakan kambing yang menyendiri. Kambing itu diibaratkan kita gitu. Jadi ada serigala, harimau. Maka kalau kambing sendirian, harimau jangankan sendirian, berkelompok aja harimau masih memangsa, mencari. Baik, kita lanjutkan kalimatnya, hadisnya. Setelah itu, bihasbil mu'mini minasyaqai wal khaybati ayyasma'al mu'adzinah yuthawibu bis salati fala yujibuhu. Kata Rasulullah SAW, cukuplah bagi orang mukmin celaka dan menyesal ketika ia mendengar orang yang adzan dan kemudian mendengar iqamah tapi dia mengabaikannya, mengindahkan. Artinya tidak menjawab. Bahasa Nabi bihasbil mu'mini minasyaqai. Cukuplah musibah besar terjadi kepada orang mukmin. Artinya ada azan dan iqamah, orang itu lalai untuk tidak menjawab. Maka kata Nabi, inilah musibah besar. Gak perlu kamu tanya musibah besar itu seperti apa. Ini salah satu contohnya. Makanya bahasa Nabi bihasbil mu'mini minasyaqai.
Cukuplah, bihasbi ini kan cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbuka, hasbuka itu hasbuka, cukup engkau, jangan katakan lagi. Hasbuka ya Nuruddin. Enough Nuruddin, enough. Stop. Stop your mouth. Don't speak again. I boring to listen your voice. Aku bosan dengar suaramu dari tadi. Jadi hasbu itu kata Nabi, bihasbil mu'mini minasyaqai. Cukuplah bagi orang beriman tentang celaka dan musibah besar. Jadi Nabi mengumpamakan ada musibah besar tapi tidak mengalahkan musibah besar ketika ada orang azan tapi dia tak sanggup menjawab. Coba kalau saya tes. Kalau Allahu Akbar jawabannya Allahu Akbar. Asyhadu alla asyhadu alla. Kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, jawab. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Berarti jarang dengerin suara adzan subuh. Masih tidur kami Pak Ustaz, makanya jarang jawab. Kalau yang masyhur tetap sama. As-salatu khairum minan naum. Tapi ada sebagian ulama kalau mendengar kalimat as-salatu khairum minan naum, shadaqtah wa barartah wa ana ala dzalika minas. Nah, kalau Ibu Ustadz Abbas hafal. Selamat untuk Pak Abbas ya, Masya Allah. Saya dikasih tahu kawan di dinas. Jadi kalau ada kalimat as-salatu khairum minan naum, bacaannya shadaqtah wa barartah wa ana ala dzalika minas syahidin. Benar engkau wahai yang muadzin bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. Jadi kalau yang lain hayya 'alas shalah falah. Dan ini menunjukkan keutamaan menjawab adzan. Nah, Nabi mengancam dengan hadisnya ini. Siapa yang tidak mengindahkan suara adzan, artinya mengabaikan, siapa yang mengabaikan suara adzan, dia tak menjawab, maka sungguh dia mendapatkan musibah besar. Tak ada lagi musibah besar kecuali musibah yang ini. Meskipun ada musibah yang besar, Nabi memotivasi kita, jangan abaikan. Orang kalau sudah mengabaikan adzan, biasanya dia juga mengabaikan sholat. Apalagi ketika adzan masih main HP. Ketika udah sholat, udah ambil wudhu, tak sempat dia datang ke masjid, sebentar aja, sebentar lagi, nanggung sih. Apalagi ibu-ibu pas lagi nonton drakor, episode terakhir, tanggung dulu. Mama, ayolah ke masjid, sebentar aja, sebentar aja. 5 menit lagi nih, 5 menit lagi. Kan masih iqomat katanya. Apalagi sholat isya, bang, 4 rakaat, nanti sampai tahiyat masih bisa. Rupanya drakornya masih bersambung lagi 2 lagi. Ditipu kita. Biasanya tuh film-film yang bagus itu kan waktu maghrib, waktu orang-orang yang sholat dulu, zaman dahulu. Kalau saya masih anak-anak itu, mau menjelang maghrib itu film kartun dulu, kartun ada The Smurf namanya dulu. Saya suka nonton. Kalau minggu itu kan apa namanya, Dragon Ball, Doraemon, Nobita. Ibu pernah nonton ya? Pernah nonton? Berarti tua sama kayak saya berarti. Nobita, Doraemon, Dragon Ball, apa lagi Bu? Satria Wajah Hitam, Bu, ada nggak ya? Oh, kita sama-sama tua berarti. Baik, lanjutkan lagi kalimatnya lagi. Ini yang lebih ancaman lagi. La yantahiyanna rijalun antarkil jama'ati aw la uhriqanna buyutahum. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna rijalun antarkil jama'ati aw la uhriqanna buyutahum. Apa kata Rasulullah? Orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah, aku akan bakar rumahnya. Siapa yang meninggalkan sholat berjamaah? Di sini dikatakan rijal, berarti laki-laki. Wahai para laki-laki, ketika kalian meninggalkan sholat berjamaah ke masjid, aku akan bakar rumahnya. Jadi satu ketika Rasulullah setiap sholat subuh, Rasulullah itu nengok ngabsen, ditengok. Makanya sunnah orang yang sholat imam itu kalau selesai, ketika ngadep sana balik lagi, ngadep ke sini. Jadi imam itu kan ngadep ke sini. Selesai, assalamualaikum warahmatullah, sunnah begini. Tapi
Zaman sekarang tengok-tengok dulu. Biasanya zaman sekarang imam tuh ada yang selesai sholat ditengok semua matanya begini. Kan jadi risih. Saya kalau ada imam seperti itu, saya lototin juga saya gini. Enggak. Ibu misalkan sholat sama imam perempuan juga, tiba-tiba selesai sholat ibu ditengok sama imam, risih nggak ibu? Ibu kan mau zikir semuanya, ditengok teliti. Apalagi pas pakai cincin, berapa gram cincinmu? Ada pernah bu, saya nggak tak biasa kan. Kalau di kampung saya kan nggak ada. Di sini banyak. Tak zikir dia diam, kemudian nengok sama makmum, imamnya itu. Lama ditengokin. Jadi pertama saya risih, kok saya ditengokin terus. Besoknya saya balik lagi, saya balas lah, saya gini terus. Rupanya dia yang nunduk gini. Jadi dulu Rasulullah selesai sholat, dia ngabsen bu, mana si fulan? Aina fulan, aina fulan. Ditanya, mana mereka yang sana? Jadi ada satu ketika selesai berjemaah Rasulullah, ada makmum yang tak hadir biasa hadir. Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, si fulan berjemaah di rumahnya, tidak datang ke masjid bersama istrinya. Maka kata Rasulullah, besok kalau dia tidak datang, la apa bahasa? La uhriqannah buyutahu. Mari kita bersama-sama bakar rumahnya. Meskipun Rasulullah tidak pernah membakar rumah. Maksudnya apa? Bu, laki-laki suami ibu apalagi subuh bangunkan. Komitmen di dalam rumah. Bang, kalau subuh aku bangunin bang ya. Apapun caranya harus berjemaah. Kalau Imam Hambali itu wajib bu berjemaah laki-laki. Mekah Madinah itu wajib berjemaah. Makanya orang yang buka warung, buka toko, mereka tutup tokonya 5 kali sehari. Meskipun dia nggak datang ke Masjid Nabawi, dia gelar. Coba ibu, pernah kan umroh kan? Bagaimana orang Mekah yang jualan di pinggir-pinggir itu semuanya berhenti dari dunia. Apa kata mereka? Dunia ini tak kita bawa, yang inilah yang kita bawa. Tapi kalau di sini kan di Batam di Indonesia kan madhab Imam Syafi'i, fardu kifayah. Jadi apa maknanya? Ibu mulailah komitmen sama suami. Abang nanti kalau nggak bangun gimana bang? Ku garuk kakinya atau ku cipratin air. Atau apa bang? Terserah mama. Digaruk kakinya tak bangun. Dikasih air matanya pun tak bangun. Gimana cara biar bangun? Bacakan talqin la ilaha illallah. Kok gitu mama? Enggak masalah, biar ada kalimat tahu. Macam aku tak mau mati aja mama. Habis dari tadi digaruk kaki tak mau. Makanya bu sampaikan bang, cukuplah aku yang mendoakan anak-anakmu ini. Tapi tolong bang, di rumah ini biar berkah, biar Allah turutkan rahmat, abang datanglah ke masjid. Maka suami ibu yang rajin ke masjid, terutama sholat subuh, beruntung ibu. Alhamdulillah, rizkinya lancar. Kenapa Pak Ustadz? Karena sholat subuh itu bisa menghadirkan rezeki yang banyak. Apalagi sholat subuh. Sholat 2 rakaat sebelum subuh bisa pahalanya dunia dan seisinya. Rakaatul fajri, salat 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat 2 rakaat qobliyah ibu sama dengan ibu memiliki dunia dan seisinya. Maksudnya bagaimana? Kita diajarkan menjadi orang yang bermental kaya. Orang kalau mental kaya, pagi-pagi dia nggak resah. Pagi-pagi nggak ribut. Berapa banyak orang rumahnya besar pagi ribut, yang anak sama mamanya ribut masalah dasi, seragamnya, roknya, bukunya, pokoknya setiap pagi aja. Mama di mana buku pelajaran itu? Mamanya pun juga ikut pusing. Marah-marah sampai dilempar hanger, dilempar piring. Pak Ustadz pengalaman? Enggak, saya nonton di sinetron. Suami juga begitu, ribut juga. Mana mama tas kemarin itu? Kunci, apalagi laki-laki kan susah kalau cari kunci kan. Selalu tanya kunci, padahal kuncinya di kantongnya. Saya termasuk. Jadi setiap hari itu saya lupa kunci ditaruh di mana. Makanya udah dibikinkan tempat kunci sekarang, dekat dapur. Tapi kadang kunci itu kadang ada di bantal, di kasur. Suami ibu juga begitu nggak? Sering kehilangan kunci? Iya.
Laki-laki itu memang susah, Bu, nggak seperti perempuan. Perempuan kan ketam nggak, tanggap. Makanya sering saya sampaikan kan, orang berdakwah kepada 100 laki-laki, pulang ke rumah, yang ingat sama ceramah Ustadz itu 70. Yang 70 itu sampai ke rumah, yang cerita sama istrinya kalau dia dengar ceramah 50. Yang berani 50. Yang didengar sama istrinya 30. Ngomong apa kamu Bang? Nggak dengar aku katanya. Suami kalau ngomong itu kadang istri kan nggak dengerin kan? Nggak dimasukin buku. Tapi kalau istri ngomong, suami tak dengerin, marah. Abang nih kalau sekali pegang HP, udah hilang semua. Udah kok ngomongin dari kemarin. Padahal kalau suami cerita, kadang istri males aja. Nggak apa yang ceritain apa. Yang dari 50 itu yang didengar istri 30. Yang ingat ceramahnya Ustadz tuh 10. Jadi dari 100, ceramah sama laki-laki jadi 10. Coba kalau ceramah sama perempuan. Ceramah sama 100 perempuan, 100 itulah pulang ke rumah cerita sama suaminya. Jadi 200. Habis itu cerita sama anaknya lagi. Jadi 3. Habis itu cerita sama cucunya. Jadi 350. Yang 50 belum punya cucu dia. Memang perempuan kan daya ingatnya hebat kan Bu ya? Ingat semua itu. Bahkan dari saya ingatnya kalau berantem masalah 10 tahun yang lalu balik lagi dibahas lagi. Itu terus yang dibahas. Saya kira sudah di end, rupanya bersambung. Sinetron stripping. Ibu tahu dulu sinetron Tersanjung dulu tahu ya? Cinta Fitri. Nonton juga Pak Ustaz? Pernah nonton. Dulu saya sebelum ke Batam saya kerja kurang lebih ikut abang saya. Kurang lebih 1 tahun setengah. Kerja di tempatnya Harry Capri, Camelia Malik. Saya bagian art, komputer, jadi desain. Kalau ada rumah sakit, saya tulis RSUD gitu. Padahal bukan rumah sakit, rumah kosong. Jadi setiap hari ketemu sama Camelia Malik. Dulu masih figuran Nia Ramadhani. Masih pacaran sama Rizky Aditya, gitu tahu. Oh saya tahu, itu masih figuran Bu. Habis sinetron dia makan gorengan dulu, ngobrol. Jadi saya dulu kerja di situ itu waktu film sinetron stripping Cinta Ini Membunuh Bude Masih, ibu tahu Bude Masih. Alisa Subandono dulu. Nah, jadi curhat dong. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan. Jadi cerita sinetron kemana-mana lah Pak Ustadz. Jadi anjuran untuk berjemaah sampai Rasulullah mengatakan kubakar. Ini menunjukkan pentingnya laki-laki datang sholat berjemaah. Jadi pesankan Bu ya sama suaminya, mudah-mudahan minimal subuh saja. Kalau zuhur asar kan ada di tempat kerja. Anjuran menempati barisan pertama dan meluruskan barisan. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairus sufufir rijali awwaluha. Paling baiknya saf laki-laki paling depan. Wa syarruha akhiruha. Saf yang paling buruk laki-laki kalau berjemaah di belakang. Tapi kalau perempuan, wa khairus sufufin nisa, paling baiknya saf barisan sholat perempuan akhiruha, paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan paling buruknya saf perempuan di awal, di depan. Maksudnya dengan kategori kalau tidak ada satir. Kalau ada satir, satirnya pun melebihi dari kepala, maka tidak masalah di depan. Bukan berarti ibu nengok kalimat ini, kata Rasulullah, wa khairu sufufin nisa, paling baiknya saf perempuan itu adalah akhiruha, paling akhir. Berarti saf perempuan Pak Ustadz paling utama di mana? Paling belakang. Betul, betul. Tapi jangan gara-gara ini ibu berebut di sana di bunga itu. Kenapa kok? Kata Ustadz paling bagus, paling akhir. Jadi kalau ada Pak Ustadz di akhir, saya di akhir lagi, di belakang lagi. Sampai ke bunga di luar itu. Itu bukan. Maksudnya kalau di depan itu timbul fitnah. Apalagi satir penghalangnya itu kan nggak tinggi. Kebanyakan kan nggak tinggi kan. Muka kita masih nampak. Apalagi, mohon maaf, yang gadis-gadis atau yang masih muda di depan, bahaya. Datanglah anak-anak muda masuk ke masjid. Itu nggak langsung sholat, mesti tengok dulu. Cantik juga kawan tuh. Bahkan sampai dia pura-pura ketika sholat di depan. Allahu Akbar. Karena ditengok sama si gadis itu. Jadi gimana Pak Ustadz? Kalau sudah
Tidak bisa ada tempat yang luas lagi yang resti-resti aja di depan. Ibu tahu resti? Yang risiko tinggi maksudnya bukan, maksudnya yang usia 70 ke atas. Biar kalau anak muda kan nggak ada. Tengok, oh ternyata yang gadis di belakang semua. Kalau yang masih muda berarti di belakang semua. Jadi kalau satirnya Bu lebih tinggi dari kepala, tak apa-apa di depan. Ini masalahnya kalau di Batam kan ada pakai satir tapi ini tetap nampak. Kenapa? Selain takut timbul fitnah kepada sop yang laki-laki, makanya sop kalau laki-laki paling depan. Jadi harusnya yang muda-muda di depan, yang ganteng-ganteng di depan, agar nanti imam kalau batal wudhu, yang muda itulah yang maju. Jangan yang tua-tua di depan. Susah nanti kalau imam batal misalkan tiba-tiba kentut, imam itu yang digantikan sama yang tua-tua sudah lupa banyak hafalannya. Susah nanti. Lama nanti pasti. Allahu Akbar. Baca bismillah Fatihah pun lama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fatihah tak sampai setengah jam itu. Makanya Bu, yang muda-muda di depan kalau laki-laki. Kalau perempuan yang muda-muda di belakang. Soalnya takut fitnah. Yang kedua, takut gerakan-gerakan perempuan. Gerakan perempuan itu mohon maaf bisa menimbulkan syahwat kepada laki-laki yang agak error. Laki-laki ini kan banyak error Bu kalau nengok cewek cantik ya kan. Nengok yang bening-bening error dia. Lupa dia kadang. Barang istrinya lupa kalau sama istrinya itu. Apalagi ke mall-mall itu kan. Pak Ustadz kok tahu? Diceritakan kawan. Bukan saya, Ibu jangan Ustadz, jangan-jangan Ustadz. Jadi apa maknanya? Kalau perempuan itu nampak laki-laki sholat pun dia ada gerakan. Mohon maaf. Kainnya mungkin kain yang nempel. Kain apa Bu? Mukena yang apa ya? Balotoli. Kalau balotoli bukan ya? Yang lengket ke badan itu bahan apa namanya? Toyobo. Kan ada polyester, toyobo, balotoli. Kain. Kan ada mukena yang shimmer itu nempel ke badan. Jadi kalau nampak sama laki-laki itu kan bergerak gerakannya. Ini dikatakan dalam penjelasannya. Salah satunya kenapa perempuan itu di akhir takut ada aurat-aurat meskipun tak terbuka, ada bentuk tubuh perempuan yang mungkin bisa kan banyak di media sosial tuh orang sholat dilecehkan kan, ada kan Bu ya, ada orang perempuan sholat tiba-tiba ada laki-laki entah dari mana dipeluk dari belakang, itu kan nampak di CCTV ditangkap orang. Oke baik, jadi bukan berarti di akhir ibu paling akhir sholatnya. Wasallallahu alaihi wasallam aqimus sufufa wa khadu bainal munakibi wasuddul khalal walayinu bi aidi ikhwanikum wala tadaru furjatis syaitan wa man wasala saffan wasalahullah wa man qata saffan qata'ahullah. Terakhir ini, lencangkan barisan dan luruskan antara pundak-pundak. Jadi disunnahkan kalau ibu sholat pundak sama pundak lurus. Kemudian tutuplah jarak antara seseorang. Tidak boleh ada celah. Kata Nabi, jangan sampai anak kambing lewat di sela-sela soft. Anak kambing ibu tahu besarnya seperti apa? Lebih besar dari kucing kan? Berarti ini sunnah saja, nggak usah terlalu rapet. Jangan sampai ibu-ibu karena dengar hadis ini kakinya rapet kali. Pernah kan saya bahas? Karena nggak rapet ibu cari lagi mana kakinya. Terus dicari. Orang yang sebelah risih. Janganlah kau nempel-nempel. Aku nggak mau ditempel, najis aku. Misalkan. Jadi ibu yang dimaksud ini rapat sekiranya anak kambing tak lewat. Anak kambing kan nggak kecil toh Bu, besar kan? Berarti agak renggang, bukan terlalu rapat. Kan ada juga laki-laki yang rapat kali, mau sujud sampai sikunya begini ke saya. Orang ini gimana? Ngajinya setengah-setengah saya bilang gitu. Padahal Nabi bilang, sekiranya anak kambing tak bisa lewat. Berarti kalau tikus lewat masih bisa lah. Paham ya? Tikus sama anak kambing lebih besar mana? Nah, berarti kan agak renggang sedikit, Bu ya. Paham ya? Kadang dulu pernah Bu saya di pondok itu. Asik nak tempel, diinjak sama saya. Baru dia nggak mau lagi. Setelah itu dia sholat. Jangan kalau sama Nuruddin, kenapa? Diinjak aku katanya. Disiksa aku dalam sholat katanya. Ini kayak mana orang risih? Terus nempel gini. Sampai ngangkang dia begini. La ilaha illallah. Yang penting ibu kalau sholat tumit Bu ya, tumit yang belakang, bukan kaki depan. Tumit Bu ya.
Yang lurus itu tumit. Ini kesempurnaan sholat, bukan kaki depan. Kalau kaki depan nggak bisa, Bu, karena setiap orang beda-beda kakinya kan. Ada yang mekar gini kaki kan, ada yang panjang, ada yang begini kaki itu. Tapi jangan gara-gara ini mulai besok ibu tengokin kakinya. Jelek kali kaki. Tiap hari ini ngoin kaki orang, la ilaha illallah. Yang diluruskan apa, Bu? Tumit ya, bukan jari-jari, tapi tumitnya. Bahu lurus, tumit lurus sudah. Jangan sampai bengkok-bengkok. Bahkan kata para ulama, kalau sekiranya dalam 100 orang itu sholatnya nggak diterima, tapi karena sopnya rapat, lurus, maka menjadikan diterima semua sholatnya. Masya Allah. Begitulah kesempurnaan dalam sholat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dikasih izin sama suami untuk sholat berjamaah, itu suatu keberuntungan, sampai ke masjid berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua doa-doa dijawab oleh Allah. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita bersama-sama